mafia, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sistem Ekonomi Islam. Video ini kami buat untuk memenuhi mid semester mata kuliah Sistem Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Andi Bisriani, SHMM. Saya atas nama Rahmadana sebagai moderator untuk memandu presentasi pada kali ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Rahmatullah Najamuddin sebagai pemateri pertama. Yang kedua, saya sendiri yaitu Rahmadana selaku moderator dan pemateri kedua. Selanjutnya Putri Hasma sebagai pemateri ketiga, Nasriani sebagai pemateri keempat, Andi Nurhaziza sebagai pemateri kelima, dan Andi Rahmat Hidayat sebagai pemateri keenam. Baik, itulah perkenalan dari kelompok kami. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Pembahasan pertama mengenai bagaimana sejarah terbentuknya ekonomi Islam yang akan dibahas oleh pemateri pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya ekonomi Islam. Kemunculan ekonomi Islam diawali ketika Nabi Muhammad SAW berusia 16-17 tahun di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan sistem murabahah. Beliau memulai aktivitas perdagangan tersebut karena perekonomian Abu Talib sedang mengalami kesulitan pada saat itu. Dan yang perlu kita ketahui, murabahah adalah akad jual beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan tertentu atas barang di mana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli. Dan sejarah terbentuknya ekonomi Islam. Puncak kejayaan dari ekonomi Islam terjadi sejalan dengan puncak kejayaan peradaban Islam, yaitu pada abad 6 Masehi hingga abad 13 Masehi. Ekonomi Islam berkembang sangat pesat dan diterapkan di berbagai wilayah di dunia, terutama di daerah yang berada di bawah kepemimpinan Islam. Di Indonesia sendiri, sejarah pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan datangnya ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang Arab, Persia, dan India. Sampai saat ini, ekonomi Islam masih eksis dan terus diterapkan. Bahkan banyak sekali instrumen ekonomi yang memakai prinsip dari ekonomi Islam, mulai dari perbankan hingga pasar modal syariah. Selanjutnya mengenai perbedaan ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Sebelum kita masuk pada segi perbedaan, kita harus tahu apa arti dari 3 istilah tersebut. Istilah yang pertama yaitu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah dengan bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sebagai pedoman yang bertujuan akhir adalah keridhaan Allah dengan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Islam. Istilah yang kedua yaitu ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis adalah suatu jenis sistem ekonomi yang membebaskan seluruh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Istilah yang ketiga yaitu ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan perekonomian seluruhnya. Itulah tadi penjelasan arti dari saya. Selanjutnya kita masuk pada perbedaannya yang akan dibahas oleh pemateri ketiga dan keempat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama, kebebasan di sistem ekonomi Islam. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, memiliki dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya. Namun Islam memberikan aturan yang tegas. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis. Kebebasan setiap individu
individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi terpimpin semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sistem ekonomi Islam hak terhadap harta. Islam memberikan kepada individu hak kepemilikan perorangan dan hak untuk menikmati kekayaannya. Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral supaya kekayaan tidak menumpuk pada satu kelompok kaya. Yang kedua, sistem ekonomi kapitalis. Hak terhadap harta. Setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa batas. Dan yang terakhir, sistem ekonomi kapitalis. Pemilik harta oleh negara. Individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Sistem ekonomi Islam, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang perorangan dalam batas-batas yang wajar. Adanya orang kaya dan miskin dalam kehidupan merupakan sunnatullah. Orang kaya mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya kepada orang miskin dalam bentuk zakat. Sistem ekonomi kapitalis, ketimpangan sosial. Persaingan yang bebas mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu. Kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu. Mereka akan menggunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dan akan mengorbankan kepentingan masyarakat semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu. Kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Sistem ekonomi Islam, kesejahteraan individu dan masyarakat. Islam mengakui kesejahteraan individu yang sejahtera sosial, masyarakat yang saling melengkapi satu dengan lainnya, bukan saling bersaing dan bertentangan di antara mereka. Islam meredakan konflik dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Sistem ekonomi kapitalis, persaingan bebas. Persaingan bebas di antara individu-individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar. Persaingan bebas akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional. Perencanaan kegiatan ekonomi oleh pemerintah. Semua pekerjaan dalam bidang produksi dan penggunaannya dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sempurna. Pembahasan yang terakhir mengenai perkembangan ekonomi Islam di Indonesia yang akan dibahas oleh pemateri ke-5 dan ke-6. Bagaimana perkembangan ekonomi Islam di Indonesia? Dalam ekonomi syariah di Indonesia dari tahun ke tahun akan semakin berkembang yang sudah dibuktikan dengan adanya praktek nilai-nilai yang berdasarkan syariah Islam yang sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia seperti halnya berhutang dengan akad tanpa adanya riba, akad jual beli bisnis online, bank syariah, jual beli produk halal. Poin yang pertama, berhutang dengan akad tanpa adanya riba. Melakukan hutang yang diperbolehkan dalam syariat Islam kepada orang atau lembaga yang akan dipinjami hartanya tidak boleh memiliki unsur riba di dalamnya. Poin selanjutnya, akad jual beli bisnis online. Dalam jual beli online, meskipun tidak ada akad syariat di dalamnya, akan tetapi ada orang yang berpendapat bahwa jual beli online itu dilarang agar tidak terjadinya penipuan dan tidak ada yang dirugikan antara satu pihak dan pihak yang lain. Oleh karena itu, meskipun jual beli online diperbolehkan dan masih dalam perdebatan, tapi kita harus berhati-hati jika ingin melakukan akad jual beli secara online agar tidak terjadi penipuan. Selanjutnya yaitu bank syariah. Bank syariah memiliki cara kerja yang sangat berbeda dari bank konvensional. Yang kita tahu, bank syariah memiliki sistem yang islami dan sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis dan tak memakai unsur riba di dalamnya. Dan juga bank syariah memiliki sistem bagi akhir
yang memungkinkan kedua belah pihak sama-sama untung dan tidak ada kerugian sama sekali. Poin terakhir, jual beli produk halal. Dalam jual beli produk halal ada 3 poin yang harus diperhatikan. Pertama, tidak boleh adanya sistem atau unsur yang haram dalam produk yang akan kita jual. Selanjutnya, tidak boleh ada produk yang diharamkan seperti dari hasil penipuan, pencurian, dan ketidakjelasan kepemilikan. Selanjutnya, dalam melakukan jual beli tidak boleh ada unsur paksaan, harus melalui suka sama suka antara produk tersebut dengan orang yang akan membelinya. Itulah presentasi dari kami dan bisa disimpulkan bahwa sejarah ekonomi Islam yaitu di mana diawali ketika Nabi Muhammad SAW melakukan aktivitas perdagangan pada usia 16-17 tahun di sekitar Masjidil Haram. Dengan menggunakan sistem murabahah, bisnis tersebut lalu berkembang pesat dan ajaran serta pemikiran Islam di Indonesia semakin dikenal. Perbedaan ekonomi Islam kapitalis dan sosialis yaitu sistem ekonomi Islam memiliki kebaikan-kebaikan yang ada pada sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, tetapi bebas pada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut. Perkembangan Islam di Indonesia dalam tahun ke tahun akan semakin berkembang yang sudah dibuktikan dengan adanya praktek nilai-nilai yang berdasarkan syariat Islam yang sudah diterapkan oleh masyarakat Indonesia seperti halnya berhutang dengan akad tanpa adanya riba, akad jual beli bisnis online, bank syariah, jual beli produk halal. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal dawatu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.